saya balik ke Indonesia 6 Juli 2022 karena saya pikir di Indonesia saya punya chance untuk menang. Tapi di Belanda saya sudah give up, beneran give up. Jadi akta atau notaris yang dimiliki oleh Mas Dhani itu dari pemerintah Indonesia nggak berlaku di sana? Nggak berlaku karena mereka bilang, oh ini yang orang resmi terjemah belajar bahasa Indonesia salah ya atau sengaja dan dia bilang ya ini verzorgingsrecht. Alasan itu cukup buat mereka untuk bilang oke, saya di Indonesia nggak punya hak asuh anak buat anak. Putusan juga nggak berlaku karena ada juga putusan kan yang untuk dari pengadilan negeri yang ini yang semua yang asli yang ini. Dan nggak berlaku karena semua alasannya karena hak asuh anak itu babysitter. Paling amannya jika kita punya rencana ataupun suatu perkara itu akan berkaitan langsung dengan hukum yang ada di negara lain, tidak cuma Belanda, lebih baik kita menyertakan baik di dalam posita ataupun petitum artian ataupun bahasa yang dimintakan. Contoh umpamanya kita nanti untuk kasus Pak Dhani ini, saya akan mintakan ouderlijk gezag. Kuasa tunggal untuk mengasuh atau kuasa tunggal untuk memelihara anak-anak. Karena biasanya ouderlijk gezag itu dimintakan dalam gugatan-gugatan cerai yang ada di negara Belanda. Ya, saya harus tuliskan itu dalam posita ataupun petitum. Jangan saya tulis hak asuh anak lagi. Kalau saya minta hak asuh anak lagi, bias lagi. Ouderlijk gezag itu adalah kekuasaan. Jadi bukan hak. Itu yang diminta oleh hakim yang ada di pengadilan Belanda. Saya ke KPAI Indonesia, saya bilang ada juga legal opinion, ada juga pengacara di sana. Mereka bilang, oke, kita akan bikin legal opinion. Mereka analisa semua kronologi cerita saya. Mereka bikin analisa, ya ini salah terjemah ke babysitter. Ya, mereka tulis dan mereka stempel, tanda tangan semua. Dan itu jadi bukti. Tapi di Belanda diabaikan. Dan advokat saya, pengacara saya di Belanda, dia juga kaget. Dia bilang, karena dia jelaskan ke hakim, itu dari international law, harus hargai hukum dari asal negara, asal anak, lahir di sini, besar di sini. Itu jelas. Saya juga tahu, 1996 Child Protection Law International, artikel 16. Saya tahu itu, tapi advokat yang jelaskan. Dan advokat kaget, diabaikan, dia bilang. Bisa mendapatkan putusan baru yang bisa mencantumkan ouderlijk gezag di dalam putusan pengadilan negeri yang ada di Indonesia, Pak Dhani harus membuat gugatan baru, harus melihat celah baru dengan dasar ouderlijk gezag tadi. Selama putusan pengadilan negeri di Indonesia itu masih mengatakan hak asuh jatuh kepada Pak Dhani, mau satu ataupun mau dua-duanya, pengadilan yang ada di Belanda tetap akan sesuai dengan pendiriannya. Mengartikan bahwa Pak Dhani tidak punya kuasa untuk kedua anak tersebut, hanya punya hak untuk mengasuh. Indonesia tunduk dan patuh terhadap undang-undang. Ada undang-undang mengenai hak asuh anak yang sudah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Jelas tertera bahwa di dalam pasal 1 itu menjelaskan bahwa hak asuh anak itu adalah kuasa untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, kaitannya dengan apa yang terbaik untuk anak. Saya semangatin, jangan mundur. Semua usaha pasti ada hasilnya, mau baik mau buruk gitu kan. Sekurang-kurangnya kalau saya sih berdoanya ya salah satu deh anaknya gitu, jangan dua-duanya. Kasihan juga kan ya, punya anak dua tapi kayak nggak punya anak gitu. Model seperti ini ya karena saya sudah sering mengalami ya itu ya untuk saya sudah ya oke, lagi ke satu kasus ya. Jangan bisa apa-apa lagi ya. Selama putusan nanti itu tertera hak asuh anak, itu tetap akan sulit Pak Dhani gunakan di Belanda. Akan lebih baik jika di dalam putusan yang ada nantinya
Itu dalam istilah Belanda, Ordelijk Gezag tadi itu, another plan ataupun untuk cara lainnya. Jika dimungkinkan, jika negara Belanda itu menghargai terhadap dokumen-dokumen hukum yang dibuat oleh para pejabat yang ada di Indonesia. Contoh, notaris. Notaris itu adalah pejabat yang bisa membuat akte otentik. Jika akte yang dibuat notaris tadi itu bisa ada catatan pinggirnya, oh hak asuh anak, maksudnya adalah Ordelijk Gezag di samping tadi itu, dan mereka bisa menerimanya, nah itu lebih baik lagi. Happy birthday to you. Happy birthday, dear brother. Happy birthday to you, your birthday. Happy peep, hurra! Selama notarisnya mampu ataupun mau untuk bisa menuliskan catatan pinggir tadi, itu dapat kita jadikan alat bukti juga di dalam persidangan. Apa yang dimaksud dengan hak asuh anak itu adalah Ordelijk Gezag, dan itu juga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Itu sudah terang dan jelas. Hakim Belanda pun baca. Oh, ini putusan dari Pengadilan Negeri Indonesia. Oh, Ordelijk Gezag. Oh, jadi hakim sana sudah menentukan Ordelijk Gezagnya jatuh terhadap Pak Dhani. Ya sudah, saya rasa hakim di sana pun pasti akan menghargai putusan yang ada di Indonesia. Putusan yang diberikan oleh hakim yang ada di Indonesia. Pertama kejadian yang dia harus kehilangan anaknya itu dia nangis cerita sama saya kan. Cuma kalau sekarang mungkin yang saya lihat lebih tough, lebih saya tahu caranya, mestinya begini nih gitu kan. Menurut kamu kayak gimana? Jadi kita lebih banyak tukar pikiran. Jika mantan istri Pak Dhani ataupun anak-anaknya ada di dalam wilayah kekuasaan ataupun wilayah hukum Indonesia, baik itu di Indonesia ataupun di kedutaan besar Indonesia yang ada di Belanda, hukum Indonesia dapat berjalan di situ. Secara hukum, Ibu Dina selaku mantan istri Pak Dhani telah menyepelekan putusan yang ada. Putusan pengadilan itu sama harkat martabatnya seperti dengan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Para pihak harus tunduk dan patuh terhadap putusan tersebut, apalagi kaitannya dengan hak asuh anak ini tadi. Hak asuh anak yang harusnya dibawa oleh Pak Dhani, tapi malah disepelekan oleh Ibu Dina dan dibawa ke Belanda. Kalau boleh saya sampaikan, hanya untuk keuntungan pribadi Ibu Dina, menurut saya itu suatu hal yang melanggar hukum. Jika dibilang penculikan, ya penculikan. Cuman ini penculikan yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri, yang tidak patuh terhadap putusan pengadilan yang ada di Indonesia. Dan di Indonesia saya tidak perlu jelaskan hak asuh anak itu bukan babysitter. Di Indonesia jelas. Dan polisi juga sudah terima, sudah akan investigasi, dan saya juga ke pengadilan bantu untuk minta tolong eksekusi putusan atau peninjauan kembali sama bukti baru. Di akte notaris itu bukti kuat jadi bukti baru untuk suruh minta anak pulang ke Indonesia ya sesuai hukum. Sejauh yang saya tahu, jika Pak Dhani ingin melapor masalah penculikan itu, ya minimal bisa menjelaskan gimana hak asuh anak yang ada dalam putusan tadi itu yang dilanggar sama istri itu ke Mabes Polri. Waktu 31 Maret tahun 2023, saya mau ke polisi, ke Mabes Jakarta. Sebelumnya saya ke kepolisian Jogja, tapi Jogja sebenarnya bilang, ya ini kasus internasional, harus ke Mabes Jakarta. Saya ke Mabes Jakarta, saya masuk ke sana, saya bilang, Ini pidana untuk melanggar hukum, ya saya punya hak asuh anak. saya punya bukti, ini putusan, dan Belanda terpisah anak. Terus mereka bilang, ya tapi ini ibunya. So saya bicara sama 3 orang, ini ibunya dan adat-adat Indonesia. Ya, saya bilang, oke Pak, tapi ada adat-adat Indonesia, terus ada hukum Indonesia. Putusan itu hukum di atas adat-adat. Saya mau bicara sama komandan sekarang. Saya nggak akan pergi dari sini. Saya bawa makanan juga. Saya bilang, ini penting. Saya orang Belanda. Saya warga negara Belanda. Saya lahir di Belanda, besar di Belanda. Ya, paspor saya Belanda. Belanda abaikan
hukum Indonesia, anaknya orang Indonesia, saya bilang. Ya, dan sekarang Indonesia merdeka. Tapi kalian terima, dan semua orang dengar itu ya, like 10 orang. Mereka diam. Jika laporan polisinya sudah masuk sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, Ibu Dina ataupun terduga tindak pidana tersebut kembali ke Indonesia, polisi ya, selaku aparat penegak hukum yang ada di Indonesia punya hak untuk melakukan penangkapan. Setelah melakukan penangkapan pasti akan dilaporkan kepada pelapor sebagai bentuk tanggung jawab polisian negara Republik Indonesia terhadap semua warganya ataupun pelapor yang ada di kepolisian. Saya percaya karena Indonesia menurut saya lebih aman, apalagi soal anak dan keluarga. Polisi bilang juga di Mabes, tidak mungkin di Indonesia kalau ada masalah keluarga tanpa investigasi kita akan ke rumah terus ambil anak. Tidak mungkin, dia bilang. Nah itu sudah cukup buat saya untuk bilang Indonesia lebih aman. Juga di sekolah di Indonesia nggak akan ajarin soal seksual, soal LGBT, transseksual kayak gitu. Tidak ada di sini. Itu juga budaya dan agama kuat, dan saya senang dan saya setuju sama itu. Saya rasa lebih aman di sini. Pernah ada usaha untuk membujuk keluarga dari pihak keluarga nggak? Orang tuanya Dina gitu, untuk membujuk Dina untuk kembali ke Indonesia? Oh ya. Saya pakai advokat untuk jelaskan hukum ke mereka. Waktu itu bapaknya mantan istri telepon sama Pak RT, ada juga di situ. Nah, Pak RT di situ dibantu, dia juga polisi di Polsek, so dia ada dua fungsi. Dan dia tahu dari awal, dan dia juga di samping, dan bapaknya bilang lewat telepon ke mantan istri, pulang ke Indonesia, pulang. Karena nanti dapat masalah. Beberapa minggu setelah itu, mantan istri